Selama ini diketahui bahwa keturunan Nabi Ibrahim hanyalah Yahudi dari garis Nabi Ishak dan Arab dari garis Nabi Ismail. Berbagai literatur pun membuktikan demikian. Namun ternyata, belakangan diketahui kalau Jawa pun merupakan keturunan Nabi Ibrahim juga. Kendati pernyataan ini membutuhkan pembuktian atau penelitian lebih lanjut, namun fakta ini cukup mengejutkan, dan hingga kini belum ada teori yang menyanggahnya. Di dalam mitologi ilmu Jawa, diceritakan bahwa salah satu leluhur bangsa Jawa adalah Batara Brahma, atau Sri Maharaja Sunda, yang bermukim di Gunung Mahera. Selain itu, nama Batara Brahma juga terdapat dalam silsilah Babat Tanah Jawi. Di dalam silsilah tersebut, bermula dari Nabi Adam yang berputra Nabi Syits, kemudian Nabi Syits menurunkan Sang Hyang Nur Cahya, yang menurunkan Sang Hyang Nur Rasa. Dari Sang Hyang Nur Rasa kemudian menurunkan Sang Hyang Wenang, yang menurunkan Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Tunggal kemudian menurunkan Batara Guru, yang kemudian menurunkan Batara Brahma. Berdasarkan pemahaman kuno dari naskah-naskah Jawa, bahwa Batara Brahma merupakan leluhur dari raja-raja di tanah Jawa. Di dalam kitab Al-Kamil fi Al-Tarikh, karya Ibnu Athir, menyatakan bahwa Bani Jawa yang di dalamnya termasuk bangsa Jawa, Sunda, Melayu, Sumatera, Bugis, dan sebagainya, adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Bani Jawi berasal dari dua suku kata, yaitu Bani, yang berarti kaum atau kelompok, dan Jawi atau Jiwi yang berasal dari dua suku kata, yakni Ji, artinya satu, dan Wai, artinya Widi atau Tuhan. Maka, makna dari Bani Jawi adalah kaum yang meyakini adanya satu Tuhan saja. Bani Jawi sebagai keturunan Nabi Ibrahim semakin nyata, ketika baru-baru ini penelitian dari seorang profesor dari Universitas Kebangsaan Malaysia, diperoleh data bahwa di dalam DNA Melayu terdapat 27% varian Mediterranean yang merupakan DNA bangsa-bangsa Eurosematik. Varian Mediterranean sendiri terdapat juga di DNA keturunan Nabi Ibrahim yang lain, seperti pada bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Sekilas dari beberapa pernyataan tersebut, sepertinya terdapat perbedaan yang sangat mendasar, tetapi setelah melalui penelusuran yang mendalam, diperoleh fakta bahwa Brahma yang terdapat dalam mitologi Jawa identik dengan Nabi Ibrahim. Mitos atau legenda terkadang merupakan peristiwa sejarah, tetapi peristiwa tersebut menjadi kabur ketika kejadiannya dilebih-lebihkan dari kenyataan yang ada. Mitos Brahma sebagai leluhur di Nusantara boleh jadi merupakan peristiwa sejarah, yakni mengenai kedatangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah, di mana beliau kemudian beristri Siti Kanturah atau Kenturah, yang kelak akan menjadi leluhur Bani Jawi. Kelak kita pahami bersama, bahwa Nabi Ibrahim berasal dari bangsa Ibria. Kata Ibria sendiri berasal dari huruf hijaiyah, yaitu Ain, Ba, Ro, atau Abara, yang berarti menyeberang. Nama Ibrahim sendiri berasal dari huruf alif, Ba, Ro, Ha, Ya, dan Mim, merupakan asal dari kata Brahma yang tersusun dari huruf hijaiyah, yaitu Ba, Ro, Ha, dan Mim. Berikut, beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Brahma yang terdapat dalam mitologi Jawa adalah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namrud, namun api tersebut tidak bisa membakarnya. Sementara dalam mitologi Jawa, bahwa Batara Brahma disebut juga Sang Hyang Brahma, dan Brahma berarti api. Nabi Ibrahim memiliki istri bernama Sarah, sementara Brahma juga memiliki pasangan bernama Saraswati. Dikisahkan pula bahwa Nabi Ibrahim hampir mengorbankan anak sulungnya yang bernama Ismail. Sementara, Brahma terhadap anak sulungnya yang bernama Adharva. Selain itu, dalam mitologi Jawa Brahma adalah perlambang monoteisme, yaitu keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sementara Nabi Ibrahim adalah rasul yang mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran monoteisme di dalam kitab Weda pada mulanya berasal dari Brahma. Jadi, makna awal dari Brahma bukanlah pencipta, melainkan pembawa ajaran dari Yang Maha Pencipta. Nabi Ibrahim mendirikan Baitullah di Mekah, sementara Brahma membangun rumah Tuhan agar Tuhan diingat di sana. Bahkan secara rinci, kitab Weda menceritakan mengenai bangunan tersebut. Tempat kediaman malaikat ini
mempunyai 8 putaran dan 9 pintu. Kitab Weda sebenarnya memberikan informasi tentang Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Makna 8 putaran adalah 8 garis alam yang mengelilingi wilayah Mekah, di antara perbukitan, yaitu Jabal Halij, Jabal Kaikan, Jabal Hindi, Jabal Lala, Jabal Kada, Jabal Hadida, Jabal Abikabes, dan Jabal Umar. Sementara itu, 9 pintu bermakna, yaitu Bab Ibrahim, Bab Al-Fida, Bab Al-Safa, Bab Ali, Bab Abbas, Bab Al-Nabi, Bab Al-Salam, Bab Al-Ziyarat, dan Bab Al-Haram. Peninggalan Nabi Ibrahim sebagai jejak pembawa ajaran monoteisme masih dapat terlihat dalam keyakinan suku Jawa yang merupakan suku tersebar dari Bani Jawi. Suku Jawa sudah sejak dahulu menganut sistem monoteisme, seperti keyakinan adanya Sang Hyang Widi. Selain suku Jawa, pemahaman monoteisme terdapat di dalam masyarakat Sunda kuno. Karena hal tersebut bisa dijumpai pada keyakinan dari Sunda Wiwitan. Mereka meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa yang dilambangkan dengan ucapan bahasa Sang Hyang Kresa. Dengan demikian, adalah sangat wajar jika kemudian masyarakat Bani Jawi, khususnya masyarakat Jawa menerima Islam sebagai keyakinannya, karena pada hakikatnya, Islam adalah penyempurna dari ajaran monoteisme atau tauhid yang dibawa oleh leluhurnya, yaitu Nabi Ibrahim. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar ya.